pecahan yang berkeping-keping. Dalam pecahan piring tersebut tidak ada yang sama. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang, bahkan ada yang sangat kecil. Nah, contoh sederhana lagi. Ibu memiliki satu lembar kertas. Ya. Satu lembar kertas ini ibu lipat dua. Ya. Sama besar ya nak ya. Jangan ada yang besar kecil, tapi dia harus sama besar. Nah, setelah dilipat dua, kemudian dilipat dua lagi. Juga harus sama besar. Sehingga bentuknya seperti ini. Nah, kemudian kita buka. Ini tadi apa namanya nak? Ya, kertas. Selembar kertas. Ibu lipat-lipat menjadi 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian kertas yang udah ibu lipat-lipat ini dipotong berdasarkan garis-garisnya sehingga dia menjadi seperti ini. Menjadi ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4 bagian. Nah, pertanyaannya, sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita sebaiknya belajar terlebih dahulu tentang bagaimana penulisan pecahan. Bentuk penulisan pecahan di sini yang kita pelajari adalah bentuk pecahan biasa. Bentuk penulisannya adalah A per B. A dan B merupakan bilangan bulat di mana B tidak boleh sama dengan 0. Contoh, kita ambil bilangan acak untuk A dan B. Untuk bilangan A kita ambil angka 2. Untuk bilangan B kita ambil angka 3. Maka bentuk pecahannya menjadi 2 per 3. Yang lainnya lagi, misalnya kita ambil contoh untuk bilangan A kita ambil angka 1000, bilangan B 5, maka menjadi 1000 per 5. Sekarang kita masuk contoh lagi ya nak ya. Coba perhatikan, ini adalah selembar kertas. Nah, selembar kertas ini kita lipat menjadi 2. Dilipat sama besar ya nak ya. Sudah menjadi seperti ini. Kemudian kita koyak menjadi seperti ini. Ya. Menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, karena dia dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar, maka keduanya ini sama. Jadi bentuk pecahannya bagaimana? Tadi awalnya ini adalah 1 lembar kertas dibagi menjadi 2. Jadi setiap bagian ini namanya 1 per 2. Ini 1 per 2. Kenapa dikatakan 1 per 2? Karena satu kertas dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Jadi setiap masing-masing namanya 1 per 2. Nah, sekarang ini ada kertas lagi ya. Sekarang kita lipat kertasnya menjadi 3. Oke, lipat. Harus sama besar ya nak ya. Gak boleh besar kecil. Gak boleh suka-suka hati kita. Yang pertama kita lipat kecil banget, baru nanti lipatan kedua dan ketiga besar. Tidak ya, harus sama. Setelah dilipat kita buka.
ada bekas lipatannya. Bekas lipatannya ini kita potong, kita gunting, kemudian menjadi seperti ini. Boleh dibuat ya nak ya? Udah? Perhatikan dan jadi seperti ini. Nah tadi mulanya ini sebelum digunting kertasnya seperti ini kan? Ini tadi berapa? 1 lembar kertas. Dipotong-potong menjadi 3 bagian yang sama besar. Jadi setiap bagian itu besarnya seberapa? Tadi ini 1 dibagi 3. Jadi nama pecahannya ini adalah 1/3. Yang ini 1/3. Jadi yang ini 1/3. Sekali lagi ya, ini 1/3, ini 1/3, dan ini juga 1/3. Jika digabungkan kembali, dilihat, ini menjadi 1 lembar kertas. Oke, sekarang kita ganti lagi ya nak ya. Coba perhatikan kembali. Nih, lagi 1 lembar kertas. Kemudian kita lipat 2 sama besar ya nak ya. Besar ya. Kemudian kita lipat 2 lagi. Nah, sama besar. Ya, seperti ini. Kemudian kita buka. Lipatan-lipatannya udah kelihatan kan? Nah, setiap lipatannya ini, garis lipatannya ini kita potong-potong sehingga dia menjadi seperti ini. Dia dipotong-potong menjadi berapa bagian nak? Ayo coba hitung. 1, 2, 3, 4. Menjadi 4 bagian yang sama besar. Enggak besar kecil ya, tapi sama besar. Tadi mulanya sebelum dipotong ini, mana tadi bentuknya? Yang ini ya, 1 lembar kertas dipotong-potong menjadi 4 bagian yang sama besar, sehingga setiap bagian menjadi 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Nah, coba sekarang kalian perhatikan. Ini tadi berapa? 1/4. Ini 1/4. Ini 1/4. Ini 1/4. Sekarang gitu. 1/4 ditambah dengan 1/4. Coba. Ada berapa ini? Ada berapa ini? Ada 2/4. Jadi 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Pinter. Ini udah 2/4. Ibu tambah lagi dengan 1/4. Jadi berapa dia nak? Ini ada 1, 2, 3. Jadi berapa? 3/4. Ya pinter. 3/4, ingat ya. Ditambah lagi dengan 1/4. Jadi berapa dia nak? 1, 2, 3, 4. Jadi berapa? 4/4. 4/4 itu sama dengan 1. Jadi pecahan yang senilai dengan 1 itu bisa dikatakan dengan pecahan 4/4. Artinya 4/4 itu sama dengan 1. Pinter. Kita ambil lagi contoh yang lain ya nak ya. Nih, ada 1 lembar kertas lagi. Ayo diambil kertasnya. Jangan disayang-sayang kertasnya ya, biar pintar. Tapi ambil kertas yang bekas, biar mamanya nggak marah. Gitu. Nanti kalau kertas buku yang baru, kau koyain, beginilah nanti mama itu. Nah, sekarang kita ambil lagi 1 lembar kertas lagi ya nak ya. Nah, 1 lembar kertas ini kita lipat 2 sama besar.
atas dan bawah sama besar. Kemudian kita lipat 2 lagi. Perhatikan ya, jangan salah melipat. Kemudian lipat 2 lagi, jadi seperti ini. Kemudian kita buka. Kemudian bekas lipatannya itu kita potong. Kita potong-potong sehingga dia bentuknya jadi seperti ini. Nah, ada berapa bagian ini? Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi satu lembar kertas ini akan dipotong menjadi 8 bagian yang sama besar. Ini dia. Setelah dipotong bentuknya jadi seperti ini ya nak ya. Jadi seperti ini. Nah, coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Ada berapa? Ada 8. Tadi satu lembar kertas dibagi menjadi 8 bagian yang sama besar. Jadi setiap bagian itu nama pecahannya adalah 1/8. 1/8. 1/8. 1/8. 1/8, 1/8, 1/8, 1/8. Nah, sekarang ini tadi berapa? 1/8 ditambah dengan 1/8. Berapa nilainya? 2/8 ya. Ditambah lagi dengan 1/8 lagi. Nilainya menjadi 3/8. Tambah 1 lagi nilainya. Nih, nilainya menjadi 4/8. Tambah 1 lagi jadi 5/8. Tambah 1 lagi menjadi 6/8. Tambah 1 lagi menjadi 7/8. Tambah 1 lagi menjadi 8/8. 8/8 itu sama dengan 1. Artinya pecahan yang senilai dengan 8/8 adalah 1. Sama seperti yang tadi. Pecahan yang senilai dengan 4/4 sama dengan 1. Artinya 4 bagi 4 1. 8 bagi 8 1. Terus kalau yang senilai lagi 3/3 sama dengan 1. Kemudian 2/2 sama dengan 1. Kemudian 1000/1000 berapa? 1000/1000 1. Begitu. Jadi kalau 1.000.000/1.000.000 berapa? 1. 1.000.000/1.000.000 sama dengan berapa? 1. Nah, tidak merubah. Kalau dia dibagi dengan bilangan yang sama, atas dan bawah atau A dan B sama bilangannya, maka hasilnya adalah 1. Pinter. Nah, ini tadi pecahan berapa tadi nak? 1/8 ya. Coba sekarang kamu buat di setiap lembarannya itu, kalau dia pecahan 1/8, tulis dia 1/8 besar-besar kayak begini. Nampak? Kelihatan? Nah, buat di setiap bagiannya 1/8. Tulis lagi 1/8. Oh, ibu tulis lagi seperti ini. Nah, udah. Nah, tulis lagi 1/8. Semua ya nak ya. Oke, sampai capek. Oke, semua ya nak ya, dibuat ya. Oke. Terus untuk pecahan yang 1/4 tadi, yang udah ibu buat tadi, ini dia pecahan 1/4. Tulis juga 1/4. Besar, buat besar, biar mata itu enggak mengantuk. Kok besar kan matanya besar ya kan? Begini nak ya. Jangan kecil-kecil. Kalau kecil-kecil pelit.
Kalau di dalam agama, orang pelit itu masuk mana? Masuk surga atau neraka? Masuk neraka. Iya, kuburannya kecil, sempit kecil gitu kan. Nah, makanya besar-besar ya nak ya. Ini gede 1/4, nampak? Nah, semua ya nak ya. Kemudian untuk yang 1/2 juga. Ayo ambil pecahannya yang 1/2. Ibu udah dapat. Ini 1/2. Kamu tulis juga gede-gede. Jangan kecil-kecil macam semut. Kalau orangnya besar, tulisannya besar. Kayak berguru. Nih, tulis lagi 1/2. Baru ada lagi tadi 1/3. Ya pinter. Ayo cepat dikerjakan, yang semangat ya. Jangan malas kalau orang malas nanti jadi kau jawab sendiri. Tapi kalau rajin jadi anak pintar, bagus gitu. Siapa di sini kalau di rumahnya malas-malas? Kalau malas-malas pasti disayang mamanya ya. Iya, disayang atau dimarahi? Disayang. Sayang atau dimarahi? Dimarahi. Selain dimarahi, dikasih kue bolu gitu, ciut gitu kan. Sama lah kayak anak guru di rumah. Siapa yang malas kayak anak guru itu, suruhnya ke rumah nggak mau, dikasih bolu. Jadi kalian kalau dikasih kue bolu sama mamanya, jangan merajo. Tujuannya apa? Supaya kamu itu menjadi anak yang rajin, tahu tanggung jawabnya. Jangan cuma main saja. Kalau main itu 24 jam pun tahan dirimu, tapi kalau disuruh belajar setengah jam pun udah mepet, ya kan? Coba perhatikan kemari ya. Ini 1/3-nya ya, udah dibuat ya. Nah sekarang coba ambil 1/1/2 dengan 1/1/4. Sudah kelihatan? Mana yang pecahan 1/2? Ini kelihatan? Ini pecahan 1/4. Coba kamu bandingkan 1/4 dengan 1/2. Mana yang lebih gede, lebih besar? Mana yang lebih besar? 1/2 Bu Guru, ya pinter. Coba kamu ambil lagi 1/4. Tadi 1/4 ditambah 1/4 berapa nak? 2/4. Nah sekarang 2/4 ini kau bandingkan dengan 1/2. Gimana caranya Bu Guru? Dempetkan jadi cek. Udah. Letakkan dia di atas 1/2. Bagaimana? 1/2 dengan 2/4 sama besar. Iya pinter. Artinya kalau sama besar berarti 2/4 itu sama dengan 1/2. Artinya 1/2 dengan 2/4 merupakan pecahan senilai. Oke, kita ganti sekarang dengan pecahan 1/3. Ini pecahan 1/3 dengan 1/4. Coba kamu bandingkan. Bagaimana 1/3 dengan 1/4? 1/3 lebih besar dari 1/4. Coba kalau ini 2, Ibu tambah lagi 1/4-nya. Jadi berapa ini? 2/4 dengan 1/3. Coba kau bandingkan. Dempetkan.
Udah didempetkan, ternyata mana yang lebih besar? Mana yang lebih besar? Ayo dijawab. Dia tentu 2/4. Jadi 2/4 lebih besar dari 1/3. Bagus. Sekarang Ibu ambil pecahan 1/8. Ambil buah pecahan 1/8. 1/8 ditambah 1/8 berapa ini tadi? 2/8. Kau bandingkan dengan 1/4. Yuk, dempetkan dulu. Bagaimana hasilnya? Bagaimana hasilnya? Sama. Jadi 2/8 sama dengan 1/4. Artinya 2/8 senilai dengan pecahan 1/4. Nanti kalau udah pulang, mama dan bapak dari pekerjaan mereka, kau tunjukkan hasil pekerjaanmu, potongan-potongan kertas tadi, terus kau jelaskan lagi kepada mama sama bapak. Jikalau ada nanti kamu yang kurang mengerti, kamu bisa bertanya kepada mama dan bapak. Nah, jangan lupa ya nak ya, Ibu akan memberikan tugas, kamu kerjakan dengan baik. Oke, sampai di sini pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai bertemu kembali. Salam sehat dari Bu Guru.